Salam, selamat hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Selamat minggu yang ketiga setelah Epifanias. Minggu ini khotbah kita terambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersinarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, renungan khotbah kita minggu hari ini memberikan tema penggenapan firman Allah. Firman Allah yang dalam nubuatan para nabi genap dalam diri Yesus Kristus. Tanpa disengaja, tanpa dibuat-buat, tanpa direkayasa. Firman Tuhan yang dibacakan oleh Yesus dalam Yesaya 61 ayat 1 dengan 2. Roh Allah padaku, dan Dia mau membebaskan dari penindasan. Dia mau membawa orang keluar dari perbudakan-perbudakan. Dia akan membuka mata jasmani dan mata rohani orang yang tertutup. Dan Dia akan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan dikatakannya, genaplah nats ini pada saat kamu mendengarkannya. Saudaraku yang kekasih, itu berarti bahwasanya pada saat itu mulai Yesus berkarya, waktunya sudah tepat dan genap. Dia memulai karya penyelamatan di tengah-tengah dunia yang ditugaskan oleh Allah Bapaknya kepada Dia. Dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Yesus kembali ke Galilea dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya ini? Galilea, saudara tahu bahwasanya itu terletak pada atas perbukitan, dan ada sekitar 210 kota dan desa kecil dan besar yang mengitari perbukitan itu. Oleh karena itu masyarakatnya sangat rentan dengan perubahan, termasuk perubahan yang akan menggiring mereka memberontak kepada para pemimpin atau kepada orang-orang besar, atau sebaliknya. Dengan mudah mereka terpengaruh oleh pemimpin-pemimpin untuk mengadakan satu perlawanan terhadap sesuatu atau pemimpin yang tidak dianggap tidak relevan lagi. Pengertian daripada Galilea berarti satu lingkaran atau dikelilingi, bahwa kota Galilea adalah merupakan satu kota yang dikelilingi. Ada di lingkarannya begitu banyak daerah dan kota. Peraturan Keyahudian mengatakan bahwasanya
Jikalau ada 10 kakak dalam satu kota kecil atau daerah atau perkampungan kecil, itu sah membuka satu tempat peribadatan yang namanya sinagoge. Yesus Kristus memulai pengajaran-pengajaran di tempat itu. Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya orang-orang yang ada di Galilea ini dan di sekitarnya adalah orang-orang yang rentan dengan perubahan, yang mudah tersulut emosionalnya karena ada kesombongan, kemakmuran, karena daerah itu daerah yang subur, yang bisa tumbuh apa saja ditanam di situ. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat yang ke-16 sampai ayat ke-19 diperlihatkan di situ bahwasanya ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, ini di rumah sinagoge maksudnya, bukan di bait Allah, dia diberikan salah satu kesempatan untuk membaca gulungan kitab. Saudara tahu bahwasanya bagi agama Yahudi ada 3 tahapan dalam ibadah. Tahapan pertama adalah tahapan berdoa dan berdoa, memanjatkan doa terus menerus dengan kusut, berganti-ganti, dan akhirnya dipimpin oleh imam besar menyampaikan permohonan syukur, permintaan kepada Allah Bapa di sorga. Dan yang kedua adalah tahapan membaca kitab-kitab yang diimani oleh orang Yahudi berisikan firman Allah. Ada kitab dan masih gulungan. Kitab dari Torah, ada kitab para nabi, nabi-nabi besar yang memberitakan tentang hal-hal yang luar biasa, dan ada kitab-kitab nabi-nabi kecil yang secara kontekstual mau menjawab persoalan ketika itu. Ada sebanyak 7 orang yang berganti-ganti membaca kitab ini di tengah-tengah ibadah itu, dan ternyata Yesus ketika itu memperoleh kesempatan untuk membaca satu kitab. Dibukanya kitab itu terbuka dari Yesaya 61 ayat 1 dengan 2 yang berisikan di sana, yang menyatakan bahwasanya dikatakan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Tidak disengaja, tidak direkayasa, firman Allah ini mengena kepada Yesus, dan dikatakannya bahwa firman ini sudah genap ketika itu, dan dia dibenarkan mau membela orang-orang yang miskin. Seterusnya dia baca tadi bahwa dia datang untuk memberitakan pembebasan orang-orang yang tertindas seperti bangsa Israel yang di Babel, atau orang yang tertindas oleh karena pemimpin-pemimpin sekuler, pemimpin-pemimpin agama. Yesus mau membawa mereka keluar, bangkit dari tempat itu. Mata mereka dibutakan dengan kebenaran, dengan keadilan, dan mereka diperlakukan orang yang tidak seimbang hak ajasinya. Ini Yesus mau membuka belenggu-belenggu itu. Dikatakan dalam ayat 21 dan ayat 20 bahwa firman Allah ini genap pada saat itu. Sebabnya orang yang ada di tempat ibadah itu tertuju matanya melihat Yesus, merasa heran dan dahsyat sekali. Tanpa terasa mereka membenarkan firman Allah itu nyata di atas kehidupan Yesus Kristus. Mengapa? Oleh karena selama ini Yesus sudah memulai tanda mujizat. Oleh selama ini Yesus sudah memulai banyak tanda-tanda yang sungguh-sungguh membuat orang percaya dan percaya menerima dia sebagai anak Allah, Mesias Tuhan yang dijanjikan oleh para nabi. Dan kini firman Allah dibacanya menunjuk kepada diri dia sendiri. Saudaraku yang kekasih, tahap ketiga dalam ibadat itu biasanya adalah mengajar. Dalam kaitan ini ada yang menjadi pemimpin, yang memimpin menata semua kegiatan di tempat ibadah orang Yahudi di sinagogi itu. Mereka berhak menentukan siapa yang mau akan mengajar pada tahap ketiga, setelah melalui tahap pertama doa, yang kedua membaca gulungan kitab-kitab, dan yang ketiga mengajar. Ketua pimpinan dari rumah ibadat itu, sinagogi itu, menghunjuk Yesus, memberikan kesempatan kepada Yesus mengajari, berdiskusi, menjelaskan tentang kerajaan Allah yang sudah hadir dan kini tepat berada dalam dirinya. Saudaraku yang kekasih,
Kalau kita melihat kepada ayat-ayat berikutnya, banyak orang yang berontak, banyak orang yang mau menjebloskan Yesus, banyak orang yang benci kepada Yesus walaupun tidak terbuka pada saat itu. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan ini mau menjelaskan bahwasanya penggenapan nubuat, penggenapan firman Tuhan oleh hambanya nyata, jelas dan tegas, terbuka rahasianya bahwa itu ada dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Epifanias menyatakan bahwa penampakan Allah dalam diri Yesus Kristus, penampakan diri Yesus Kristus dan Roh Kudus kini ada dalam gereja. Gereja itu saudara dan saya. Mari kita bersaksi memperlihatkan kehidupan yang nyata ini, gambaran dari kehadiran Allah dalam nama Yesus lewat Roh Kudusnya kepada saudara dan saya. Ajarilah banyak orang tentang cinta kasih. Ajarilah banyak orang tentang Injil Kerajaan Allah. Ajarilah banyak orang supaya tahu keselamatan yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang mengungkap rahasia kebenaran bahwa Yesus adalah Allah, pemenuhan sabda firman Tuhan kepada para nabi, dan kini itu nyata dalam kehidupan Yesus. Ada roh dalam dirinya, ada pembebasan, ada rahmat berkat yang senantiasa berkelimpahan. Biar kami bersyukur, memohon, meminta daripadanya agar kami sungguh-sungguh memperoleh berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.